Hai, aku Palupi dan ini adalah my morning routine. Siap-siap ke sekolah, pakai seragam, milih-milih buku, masukin ke tas, and yes, this is my favorite bag, tas merah yang nemenin aku sejak mau masuk SMA sampai sekarang. Dan dengan sepatu hitam, kebanggaan aku yang udah ngawarin aku sejak kelas 1 SMA selama 2 tahun ini. BTW, aku sekarang udah kelas 12 dan ini hari pertama aku ke sekolah. Mau masuk sekolah yang di pikiran aku cuman yes nanti ketemu teman-teman aku. Apalagi sekarang adalah tahun terakhir aku sekolah, yang aku pikirin adalah gimana persiapan untuk selanjutnya dan gimana membuat masa akhir SMA aku menjadi lebih bermakna lagi. Dan akhirnya ketemu sama mereka, teman-teman aku yang udah dari kelas 1 akrab banget, dan akhirnya sekarang sampai kelas 3 kita masih tetap kayak gini, senyum-senyum, ketawa-ketawa, sedih-sedih bareng semua. Sekompak itu kita, bahkan buat tingkah, buat masalah tuh pasti bareng juga. Kalian ini sini dulu, gak tahu tawa-tawa. Beres. Dua, tiga. Dan setelah buat ulah di gerbang, kita di dalam kelas dan guru masuk, dan kalian pasti tahu kata-kata apa yang paling mengerikan saat guru masuk. Dan ya, kita ulangan hari ini. Tapi kalau ulangannya rame-rame kayak gini, cuman sebagian sih kayak yang ngerasa takut, sebagiannya mah tenang, ada tetangga. Ulangan itu yang memang niat belajar, yang memang pinter tuh cuma satu, tapi nilai yang bagus itu sekelas semuanya. Kenapa? Nggak perlu ditanyain lagi sih, contek-contekan. Yang tetangganya baik, ya lumayan sih. Juga ada yang licik kayak bawa kopean, bahkan ada yang berani banget sampai nyontek di HP. Dan ada yang pasrah gitu aja, yang penting kertasnya ada jawabannya. BTW, contek-contekan kayak gini tuh sebenarnya salah banget ya, but has its own meaning, dan kalian pasti tahu itu. Dan di hari selanjutnya guru masuk dan kalian pasti tahu hal yang lebih menyenangkan daripada hari libur. Jam kosong, guru ngasih tugas karena ada urusan, kepentingan, keperluan mendadak. Rasanya wah banget sih. Awalnya iya, guru masih di dalam, bagus-bagus diskusi, sosok belajar, masih ya diskusi soal pelajaran. Tapi nanti kalau misalkan gurunya udah keluar, langsung pada sibuk sendiri, ribut. Ada yang memang ngerjain, ada yang main HP, ada yang ngegame, ada yang nonton, ada yang selfie, ngobrol-ngobrol bareng. Sebenarnya momen kayak gini sih yang bakal tak terlupakan besok kalau udah lulus. Bakal kangen banget sih momen kayak gini pastinya. Terus nanti guru masuk dan mulai lagi dong pura-pura ngerjainnya. Dan hari selanjutnya, setiap pagi pasti yang namanya ngobrol-ngobrol di kelas dulu, ngerumpi dulu, tuh pasti. Jadi nanti kalau ada guru kaget sendiri. Dan langsung seneng dong karena jam kos. Dan gak heran. BTW, masa-masa SMA memang bener ya. Masa-masa kali ini kayak kita dari kelas 1, kelas 2, semua tuh baru berasa kalau kelas 3. Baru kayak saling kenal, saling tahu satu sama lain. Lebih dewasa. Kalau kelas 1 dulu kita masih kayak jaim, masih kayak belum jadi satu. Antara si A, si B belum jadi satu. Kelas 2 udah mulai kompak, dan kelas 3 itu udah kompak banget.
udah kayak saudara sendiri, keluarga sendiri. Dan inilah masa SMA yang selama ini aku bayangkan ternyata memang seindah ini. Memang sih sebentar lagi usai, tapi selama 3 tahun ini kenangan, pembelajaran, bekal-bekal semua yang aku dapat itu bakal bermakna banget sih. Hingga kita sampai di suatu titik di mana kita harus berpisah untuk melanjutkan pendidikan, untuk meraih cita-cita kita masing-masing. Di hari ini adalah hari kelulusan atau hari perpisahan, dimana harusnya di sini adalah hari yang paling menyedihkan karena segala perjuangan semuanya telah usai. Sangat menyedihkan sebenarnya, tapi kalau udah lihat teman-teman kayak gini, kalau udah sama teman-teman kayak gini, sedihnya tuh gampang banget hilangnya. Ya walaupun setelah ini udah nggak ada lagi, tapi 3 tahun SMA aku, masa 3 tahun terakhirku bersama kalian, semua bekal-bekal yang udah aku dapat, kenangan-kenangan indah yang aku dapat waktu lagi contek-contekan, lagi berantem dan akhirnya baikan, waktu lagi ada perselisihan dan akhirnya menemukan jalan keluar, waktu ada yang sakit terus kita jenguk, terus waktu berantem sama kelas lain udah kayak satu negara aja bela negaranya. Masa SMA aku luar biasa sih. Dan aku pun terbangun dari tidurku. Itu semua cuma mimpi, dan aku dibangunkan oleh alarm di mana aku harus mengerjakan tugas-tugas daring di awal semester 1 tahun ini kelas 3. Hari ini adalah hari pertama aku belajar di semester 1 kelas 3, di mana aku harus belajar di depan laptop, di buku, dan di meja belajarku di rumah karena telah terjadi pandemi COVID-19 di awal 2020 ini, di mana kami harus belajar lewat virtual saja atau daring di rumah. Padahal ini adalah tahun terakhir aku sekolah, dan aku berharap pandemi ini tidak berlangsung lama, karena sangat disayangkan apabila tahun terakhirku sekolah hanya dihabiskan di rumah saja tanpa ada bertemu dengan teman-teman. Jujur saja, sistem pembelajaran seperti ini aku hanya bisa memahami pelajaran 20% dari yang diajarkan guru, karena setiap harinya kita hanya diberi tugas dengan penjelasan yang sangat kurang efektif karena hanya melalui HP. Dan akhirnya setelah sekian lama diadakan KBM tatap muka kembali, namun besok. Berarti mulai besok kita sekolah tatap muka semuanya, Bu. Pakai sip-sipan. Oh, baik, Bu. Ya, nanti akan saya share ke teman-teman saya. Terima kasih, Bu. Bu. Salam. hanya setengah dari biasanya. Jujur sedih banget sih, tapi setidaknya ada ketemu teman-teman dan ada pelajaran tatap muka kembali, walaupun Kita cuma berempat ya. Ya mau gimana lagi, orang COVID kayak gini. Ayolah masuk. Udah, ayo. baru sampai depan kelas aja rasanya udah beda banget. Yang biasanya ribut-ribut bareng-bareng, cerita-cerita dulu, sekarang harus social distancing, udah sendiri-sendiri gitu, kayak kurang banget interaksinya. Jadi ibu guru bilang kalau bakal ada ulangan harian, dan aku ngerasa kayak yang aneh, kayak ada yang hilang gitu. Ya, semangat yang biasanya ribut-ribut kayak protes dulu, ini benar-benar kayak udah diam. Dan akhirnya suasana kelas waktu ulangan ya udah diam, gak ada interaksi apapun. Ya biasanya contek-contekan. Ya sebenarnya bagus sih kayak gini, but I know something. And next day ini adalah shift kedua, di mana Rizky baru pulang dari Jakarta saat pandemi COVID seperti ini. Reaksi teman-teman waktu Rizky datang itu kayak nggak ngenain, kayak seakan dia nggak mau deket-deket gitu teman-temannya. Dan waktu di kelas guru nyuruh berkelompok, semuanya nyari kelompoknya. Namun Rizky kayak dikucilkan gitu, kayak nggak diterima
gak ada yang mau deket-deket dia karena takut COVID-19. Dan ya, dia akhirnya dikucilkan dari teman-teman sekelasnya. Dan di hari selanjutnya kita diberitahu bahwa akan ada pengumuman di mana satu kelas harus berangkat. Dan sangat mengejutkan di mana sekarang antara shift 1 dan shift 2 itu udah beda banget, udah berkelompok sendiri-sendiri, kayak udah asing gitu. Padahal biasanya jadi satu, tapi sekarang udah kayak beda antara shift 1 dan shift 2-nya. Dan semoga ibu guru ngasih kabar baik karena ini udah di bulan terakhir kami kelas 3. Pengumumannya yang pertama bagus karena memang gak ada ujian terakhir, namun pengumumannya sangat menyedihkan di mana perpisahan yang seharusnya ada acara kelas, ada acara sekolah, ternyata tahun ini ditiadakan. Pisah. Dan sampailah di penghujung kelas 3ku, hari perpisahan, dan aku berada di kamarku di depan laptop dengan mendali kelulusanku. Yang harusnya perpisahan senang-senang di sekolah sama kawan-kawan, sekarang harus dihabiskan sendiri-sendiri hanya di depan laptop. Awalnya iya, masih senyum-senyum ketawa-ketawa, tapi ada kesedihan di mana kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Aku lulus seperti tanpa perjuangan, aku lulus seperti tanpa kenang-kenangan, aku lulus tanpa salam-salaman dengan guru-guruku, aku lulus dengan segala penyesalan dan seperti tanpa kebanggaan. Ingin rasanya menyalahkan keadaan. Kenapa COVID-19 datang tahun ini? Kenapa harus terjadi di masa terakhir SMA-ku? Kenapa harus terjadi semua ini? But I can't. Tidak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan selanjutnya, menjalani tahap selanjutnya, mengikuti seluruh arus kehidupan selanjutnya. Karena setelah ini perjalanan kita masih sangat panjang sekali untuk akhirnya bertemu di titik terakhir perjuangan kita. Kita akan menemui badai yang lebih kencang, ombak yang lebih besar, dan duri-duri yang lebih tajam dari sebelumnya. Untuk teman-temanku, bagaimanapun cara lulus kita, bagaimanapun akhir dari perjuangan kita, tolong jangan pernah menyerah, jangan pernah jadikan ini sebagai alasan kalian tidak semangat selanjutnya. Mungkin memang iya, berat rasanya berpisah dengan cara seperti ini, tanpa perjuangan, tanpa kenang-kenangan, bahkan seperti tanpa kebanggaan kalau aku akhirnya bisa lulus SMA. Tapi aku sangat bangga sampai di titik ini bersama kalian, teman-teman. Saya sangat bangga saya punya teman-teman seperti kalian. Saya pernah punya waktu bersama kalian. Saya pernah bersama-sama dengan kalian. Kalian pernah menjadi alasan saya tertawa. Kalian pernah menjadi alasan saya menangis. Bahkan kalian pernah menjadi alasan saya bangkit. Bahkan kalian pernah menjadi alasan saya tersenyum di atas lara luka yang pernah saya rasakan. Dan saya sangat bangga saya menjadi saksi di atas sebuah perjuangan yang pernah kalian perjuangkan. Perjuangan kecil, perjuangan besar. Saya pernah melihat itu, saya pernah melihat tangis di mata kalian, saya pernah lihat tawa di mata kalian. Teman-temanku, Dewi, Maya, Tiara, Riko,
Rizky, Erik, Daniel, Ferry, Nanda, dan saya. Ini bukanlah akhir yang menyedihkan, teman-teman. Kita sudah hebat sampai di titik ini. Sudah sangat hebat kita bersama-sama hingga akhir ini. Namun, akan lebih hebat lagi jika suatu saat kita ketemu, saya mendengar cerita sukses kalian, saya mendengar perjuangan kalian, saya mendengar semua jerit payah kalian, dan akhirnya terbayarkan dengan kesuksesan yang sudah di tangan kalian. Not a sad ending, but start for a dream. Bukan akhir yang menyedihkan, tapi awalan untuk sebuah impian. Aku tunggu cerita sukses kalian. Sampai jumpa lain hari dengan cerita sukses masing-masing. Untuk teman-temanku semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin untuk waktu yang kurang dari 3 tahun ini kita bersama. Kita semua hebat. 365 hari kita adalah semangat untuk kita selanjutnya. Terima kasih. 아직은 어두운 건 사실은 당연한 거야. 결국엔 시간이 지나 해결해 줄 거라고. 왜 항상 이러시나. 매번 나를 속여 그러지 마. 더 짓궂게 못 살게 헤매는 난 필요해 한마디가. 거짓이라고 해도 누군가 내게 해줬으면 했던 말 걱정 안 해도 돼. 잘하고